Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi yaitu Mayop versi 19,6. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita membuat akun pada Mayop dan apa saja fitur atau menu yang tersedia pada aplikasi ini. Langsung saja kita buka aplikasinya. Mayop versi 19,6. Selanjutnya pada tampilan awal akan terlihat seperti ini ya. Yaitu ada beberapa menu di sini, yaitu ada menu open, ada menu create, ada menu explore, dan ada menu what's now, dan terakhir ada menu exit. Oke, di sini ada pertama kita akan bahas mengenai menu open. Apa sih yang dimaksud dengan menu open ini? Jadi menu open ini adalah untuk membuka file Mayop yang sebelumnya telah dibuat. Selanjutnya yang di bawah ini ada yang namanya create. Create ini adalah untuk membuat data perusahaan baru. Selanjutnya ada menu explore. Explore di sini digunakan untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh Mayop. Selanjutnya ada what's new. Ini adalah untuk menampilkan beberapa fitur-fitur terbaru dari Mayop. Selanjutnya ada menu exit. Di sini digunakan untuk keluar dari program Mayop. Seperti itu. Jadi karena kita ingin membuat data perusahaan baru, maka kita akan pilih menu create. Langsung saja. Jadi di sini setelah kita menekan menu create, maka akan terlihat seperti ini, tampilan seperti ini. Jadi di sini introduksinya kita next saja. Selanjutnya di sini ada perintah atau permintaan untuk kita mengisi data suatu perusahaan. Di sini saya akan mengisi nama karena kita latihan, jadi saya tulis di sini PT Latihan Andi Mas Nur Fatimah. Selanjutnya untuk data yang ada di bawah ini boleh diisi dan boleh tidak. Jadi langsung saja saya next. Selanjutnya kita isi saja untuk tahun bukunya itu 2019. Untuk bulan terakhir tahun anggaran kita isi di sini Desember. Selanjutnya untuk conversion month-nya atau bulan konversinya kita isi dengan bulan November. Selanjutnya untuk jumlah periode akuntansi kita isi dengan 13. Selanjutnya kita next. Di sini akan muncul tampilan di mana terdapat sebuah info atau konfirmasi mengenai data-data yang telah kita isi tadi. Jadi kita langsung next saja. Selanjutnya pilihan pertama di sini, pilihan pertama yaitu kita akan menggunakan list yang disediakan oleh Mayop. Sedangkan pilihan kedua itu maksudnya kita akan menggunakan atau mengimpor list dari akun sebelumnya. Selanjutnya pilihan ketiga yaitu kita akan membuat daftar akun sendiri.
Jadi karena kita akan membuat akun sendiri, maka kita pilih pilihan yang ketiga. Selanjutnya kita next. Ini adalah permintaan untuk tempat penyimpanan. Jadi kita pilih Ceng. Selanjutnya di sini saya ingin menyimpan dokumen di sini. Di sini saya sudah membuat folder baru yaitu latihan mayo. Aja saya simpan di sini. Save. Oke. Setelah itu kita next. Selanjutnya kita tunggu. Kita akan pilih menu Command Center. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita perbesar aja. Baik, setelah kita pilih menu Command Center tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada beberapa menu yang terlihat. Yang pertama ada menu account, ada menu banking, ada menu sales, ada menu time billing, ada menu purchases, ada menu payroll, inventory, dan card file. Baik, di sini saya akan bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan menu account ini? Jadi menu account ini berfungsi untuk membuat daftar akun yang akan digunakan perusahaan, memasukkan saldo awal akun, serta mencatat transaksi jurnal umum. Ada beberapa submenu di dalamnya. Yang pertama di sini ada account list. Account list ini digunakan untuk membuat akun baru, mengganti nama, menghapus, dan memasukkan saldo awal. Selanjutnya ada send to account. Di sini gunanya untuk mengirimkan data akuntansi ke kantor angkutan publik yang kita pilih secara online. Selanjutnya ada transfer money. Ini kegunaannya untuk memindahkan saldo rekening kas perusahaan dari saldo bank satu ke bank lainnya, maupun sebaliknya. Selanjutnya ada record journal entry. Kegunaannya untuk membuat jurnal umum atau untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dengan jurnal khusus. Selanjutnya ada transaction journal, yaitu digunakan untuk melihat ayat-ayat jurnal yang telah dicatat melalui general journal entry. Selanjutnya ada company data auditor, yaitu untuk mendeteksi kesalahan umum dalam proses dan untuk memastikan integrasi informasi pada bisnis kita. Kita lanjut kepada menu kedua, yaitu menu banking. Di sini ada beberapa submenu yang tersedia. Sebelumnya, banking ini berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi yang dimana pengeluaran dan penerimaan kas seperti tagihan-tagihan dan beban sewa, listrik, telepon, pembayaran gaji, dan lain-lain. Di sini ada beberapa menu banking, yaitu seperti yang pertama di sini ada spend money. Jadi spend money itu fungsinya adalah untuk mencatat transaksi mengeluarkan uang dari bank guna keperluan usaha. Selain untuk transaksi pelunasan hutang, transaksi yang dicatat dalam spend money ini seperti transaksi pembelian perlengkapan, membayar beban, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada receive money. Jadi receive money ini kegunaannya adalah untuk mencatat transaksi penerimaan uang selain pelunasan piutang dari pelanggan.
transaksi yang dicatat dalam receive money ini seperti transaksi penerimaan pinjaman uang, penerimaan setoran, pendapatan bunga dari bank, penjualan aktiva selain persediaan barang dan lain-lain. Selanjutnya ada yang namanya prepare bank deposit. Jadi di sini kegunaannya adalah untuk mencatat proses pencairan cek atau giro yang diterima dari pelanggan atau card lainnya. Selanjutnya kita beralih ke bank register. Jadi bank register ini kegunaannya adalah untuk melihat mutasi setiap kas di bank dan dapat menambah transaksi perbankan. Selanjutnya ada yang namanya reconcile accounts. Jadi di sini kegunaannya adalah untuk melakukan rekonsiliasi bank secara manual, seperti rekonsiliasi kas atau bank, hutang dagang, dan hutang dagang. Selanjutnya di sini ada print checks. Jadi print check ini adalah untuk mencetak cek yang telah dibuat. Selanjutnya ada transaction journal. Di sini fungsinya adalah untuk melihat transaksi jurnal yang dibuat melalui banking. Selanjutnya kita lanjut kepada menu sales. Di sini ada beberapa menu sales yang tersedia, yaitu sebelumnya kita akan bahas sales itu berfungsi untuk apa sih. Jadi sales ini berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan secara tunai maupun kredit, penerimaan pembayaran piutang, serta mencatat transaksi retur penjualan. Sedangkan untuk submenu yang ada di dalamnya diantaranya yaitu seperti sales register. Jadi ini berfungsi untuk melihat daftar-daftar penjualan, penerimaan dari penjualan, retur penjualan, dan daftar lain yang berhubungan dengan penjualan. Selanjutnya ada yang namanya enter sales. Jadi ini kegunaannya adalah untuk mencatat atau menjurnal transaksi penjualan kredit, tunai, dan retur penjualan. Selanjutnya ada receive payment. Jadi receive payment itu adalah digunakan untuk mencatat penerimaan dari penjualan kredit dan piutang usaha dari konsumen yang dibayar kepada perusahaan. Selanjutnya kita lanjut ke print atau email invoice. Jadi ini kegunaannya adalah untuk mencetakkan faktur dari tanggal, misalnya itu dari tanggal 3 sampai tanggal 30 atau rentang nomor tertentu sekaligus sebagai sarana untuk mengirim faktur ke customer dengan email. Selanjutnya ada yang namanya print email statements. Jadi ini kegunaannya adalah untuk mencetak faktur-faktur penjualan yang belum terbayar. Selanjutnya kita ke submenu yang terakhir, yang ini ada yang namanya transaction journal. Ini kegunaannya adalah untuk melihat jurnal-jurnal sales yang telah dibuat untuk rentang waktu tertentu. Selanjutnya kita lanjut ke menu berikutnya. Di sini ada yang namanya time billing. Jadi time billing ini adalah modul yang digunakan untuk mencatat informasi aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan penagihan untuk pegawai, pemasok, ataupun pelanggan. Jadi adapun submenu yang di dalamnya yaitu misalnya ini activist list. Selanjutnya kita ke enter activist slip. Ini digunakan untuk mencatat slip aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sebagai catatan ataupun arsip. Selanjutnya kita ke activity log. Jadi ini kegunaannya adalah dapat menampilkan dan meninjau informasi aktivitas yang telah dicatat oleh perusahaan.
Selanjutnya ke prepare time billing invoice. Jadi kegunaannya adalah dapat mencetak faktur-faktur penagihan untuk pelanggan. Menu yang terakhir di sini ada yang namanya transaction journal. Ya, kegunaannya adalah untuk melihat rincian jurnal pembayaran atau penagihan dari pelanggan pada tabulasi sales. Kita lanjut ke menu sebelahnya, yaitu purchases. Jadi ini kegunaannya yaitu untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian secara tunai dan kredit, pembayaran hutang, dan mencatat retur pembelian. Kita akan lanjut pada menu payroll. Jadi menu payroll ini digunakan untuk mengatur daftar penggajian karyawan dan transaksi-transaksi lain yang berkaitan dengan penggajian. Jadi di sini ada beberapa submenu juga yang tersedia. Di sini ada payroll categories. Jadi di sini digunakan untuk membuat dan mengedit kategori-kategori gaji. Selanjutnya di sini ada menu. Jadi print paychecks ini adalah untuk mencetak cek yang berhubungan dengan penggajian. Selanjutnya ada di sini ada print payment summaries. Jadi ini digunakan untuk mencetak faktur-faktur pembelian yang belum terbayar. Selanjutnya ada prepare electronic payments. Jadi di sini digunakan untuk memproses pembayaran karyawan, utang, dan pembayaran lain yang melalui cek. Selanjutnya ada transaction journal. Jadi transaction journal ini kita dapat melihat rincian jurnal pembayaran atau penagihan dari pelanggan pada tabulasi. Selanjutnya kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu ada yang namanya inventory. Jadi di sini kegunaannya yaitu untuk mencatat semua informasi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang, mengubah harga jual, menentukan metode pembebanan harga pokok penjualan, menghitung stok fisik persediaan, serta melakukan penyesuaian persediaan. Adapun submenu di dalamnya, di sini ada yang namanya item register. Jadi item register ini adalah untuk melihat informasi mutasi persediaan baik secara individu maupun keseluruhan. Adjust inventory. Jadi di sini kegunaannya adalah untuk melakukan penyesuaian atas nilai dan kuantitas item-item persediaan. Selanjutnya ada item list. Jadi item list ini adalah untuk melihat item-item barang yang sudah dimasukkan atau untuk mengeditnya. Selanjutnya count inventory. Jadi count inventory ini digunakan untuk memasukkan hasil perhitungan fisik persediaan atau untuk melakukan penyesuaian nilai dari kuantitas sejumlah item persediaan antara fisik barang dan catat. Reserve items. Jadi di sini digunakan untuk memasukkan data jumlah barang yang diterima dan jumlah barang yang telah diorder sebelumnya. Selanjutnya kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu ada yang namanya cart file. Cart file itu adalah modul yang digunakan untuk mencatat dan menyimpan seluruh data customer, supplier, dan karyawan perusahaan. Adapun submenu yang tersedia di dalamnya yaitu ada cart list. Jadi di cart list ini digunakan untuk membuat daftar nama orang atau perusahaan atau customer, supplier, employer yang mana berfungsi yang sering berhubungan dengan bisnis perusahaan, dan kita juga dapat melihat daftar rincian kartu yang pernah dibuat seperti itu.
Selanjutnya ada yang namanya kontak log. Jadi kegunaannya itu untuk melihat ringkasan dari seluruh kontak yang kita lakukan. Selanjutnya ada print mailing labels. Ini kegunaannya adalah untuk menetapkan dan mencetak file mailing labels untuk individu atau perusahaan awal yang terhubung pada file kartu. Selanjutnya yang terakhir ada create personal letter. Di sini kegunaannya adalah untuk membuat file yang berisi informasi tentang orang atau perusahaan pada file kartu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.